Oh, hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara lengkap mengenai jurnal penutup, buku besar penutupan, dan neraca saldo penutupan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal pembalik. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 117 sampai dengan 120. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode berikutnya dengan tujuan untuk mengembalikan atau menghilangkan akun real yang muncul akibat jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode agar pencatatan akuntansi pada periode tersebut telah siap untuk memulai siklus yang baru. Tujuan dibuatnya jurnal pembalik adalah untuk menghindarkan pencatatan ganda atau double counting atas suatu transaksi. Jurnal pembalik dibuat dengan cara membalikkan jurnal penyesuaian. Salah satu indikator dibutuhkannya jurnal pembalik adalah jika pada saat menyusun jurnal penyesuaian timbul akun real baru. Hal tersebut terjadi jika beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, kemudian pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan beban piutang tak tertagih. Perhatikan pembahasan contoh soal berikut. Dimulai dari beban dibayar di muka. Ada yang masih ingat apa itu beban dibayar di muka? Ya, beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dianggap sebagai harta, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Misalnya asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Contoh pertama jika dicatat sebagai beban. Berdasarkan data Persada Travel, dibayar sewa tanggal 1 Oktober 2020 sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun dan dicatat sebagai beban. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Beban sewa di debit sebesar 6 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 6 juta rupiah. Nah, karena pada perusahaan Persada Travel akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Sewa dibayar di muka di debit sebesar Rp4.500.000 dan beban sewa di kredit sebesar Rp4.500.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2021 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban sewa di debit sebesar Rp4.500.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp4.500.000. Jadi jurnal pembalik hanya cukup membalik dari jurnal penyesuaian ya. Contoh kedua, jika dicatat sebagai harta. Berdasarkan data Persada Travel, dibayar sewa tanggal 1 Oktober 2020 sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun dan dicatat sebagai harta. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Sewa dibayar di muka di debit sebesar 6 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 6 juta rupiah. Nah, karena pada perusahaan Persada Travel akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban sewa di debit sebesar Rp1.500.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp1.500.000. Nah, untuk transaksi ini tidak perlu dibuatkan jurnal pembaliknya ya, dikarenakan tidak adanya akun real baru yang timbul pada jurnal penyesuaian. Atau sederhananya, transaksi mengenai asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka akan dibuatkan jurnal pembalik hanya jika dicatat sebagai beban saat terjadinya transaksi tersebut, baik saat dicatat di dalam jurnal ataupun neraca saldo. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Akun ini adalah transaksi yang awalnya dicatat sebagai kewajiban atau utang, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari selama periode akuntansi. Misalnya pendapatan diterima di muka dan sewa diterima di muka. Contoh pertama jika dicatat sebagai pendapatan. Berdasarkan data Persada Travel, diterima pendapatan sewa tanggal 1 Oktober 2020 untuk masa 1 tahun sebesar Rp2.400.000
dan dicatat sebagai pendapatan. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Kas didebit sebesar Rp2.400.000 dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp2.400.000. Nah, karena pada perusahaan Persada Travel akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Pendapatan sewa didebit sebesar Rp1.800.000 dan sewa diterima di muka dikredit sebesar Rp1.800.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2021, dengan pencatatan sebagai berikut. Sewa diterima di muka didebit sebesar Rp1.800.000 dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp1.800.000. Cukup membalikkan saja dari jurnal penyesuaian ya untuk membuat jurnal pembalik per 1 Januari 2021. Contoh kedua, jika dicatat sebagai utang. Berdasarkan data Persada Travel, diterima pendapatan sewa tanggal 1 Oktober 2020 untuk masa 1 tahun sebesar Rp2.400.000 dan dicatat sebagai utang. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Kas didebit sebesar Rp2.400.000 dan sewa diterima di muka dikredit sebesar Rp2.400.000. Nah, karena pada perusahaan Persada Travel akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Sewa diterima di muka didebit sebesar Rp600.000 dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp600.000. Nah, untuk transaksi ini tidak perlu dibuatkan jurnal pembaliknya ya, dikarenakan tidak adanya akun real baru yang timbul pada jurnal penyesuaian. Atau sederhananya transaksi mengenai pendapatan diterima di muka akan dibuatkan jurnal pembalik hanya jika dicatat sebagai pendapatan saat terjadinya transaksi tersebut, baik saat dicatat di jurnal umum maupun neraca saldo. Kemudian, beban yang masih harus dibayar. Akun ini adalah kewajiban atau utang yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Misalnya utang gaji, utang bunga, dan lain-lain. Contoh soalnya. Berdasarkan data Persada Travel tanggal 31 Desember 2020, terdapat gaji yang masih belum dibayar sebesar Rp900.000. Maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban gaji didebit sebesar Rp900.000 dan utang gaji dikredit sebesar Rp900.000. Setelah itu dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2021 dengan pencatatan sebagai berikut. Utang gaji didebit sebesar Rp900.000 dan beban gaji dikredit sebesar Rp900.000. Lagi-lagi untuk jurnal pembalik ini cukup pembalikan saja akun-akun yang berada di jurnal penyesuaian. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima. Akun ini adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. Misalnya piutang usaha, piutang bunga, piutang sewa, dan lain-lain. Contoh soalnya, berdasarkan data Persada Travel tanggal 31 Desember 2020, terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp500.000. Maka, dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Piutang sewa didebit sebesar Rp500.000 dan pendapatan sewa dikredit. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2021 dengan pencatatan sebagai berikut. Pendapatan sewa didebit sebesar Rp500.000 dan piutang sewa dikredit. Untuk ayat jurnal pembalik ini, cukup membalikan saja akun-akun yang berada di jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020.
Terakhir, beban piutang tak tertagih. Akun ini adalah beban yang timbul disebabkan oleh pelanggan yang tidak bisa melunasi piutangnya karena perusahaan pelanggan pailit atau bangkrut. Kemudian terkena bencana alam dan sebagainya. Contoh soalnya, berdasarkan data Persada Travel tanggal 31 Desember 2020, terdapat piutang yang tidak dapat ditagih kepada pelanggan sebesar Rp300.000 dikarenakan perusahaan pelanggan bangkrut. Maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih didebit sebesar Rp300.000 dan cadangan piutang tak tertagih dikredit sebesar Rp300.000. Setelah itu dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2021 dengan pencatatan sebagai berikut. Cadangan piutang tak tertagih didebit sebesar Rp300.000 dan beban piutang tak tertagih dikredit sebesar Rp300.000. Untuk ayat jurnal pembalik cadangan piutang tak tertagih, cukup melihat dari jurnal penyesuaian dan akunnya dibalik. Yang tadinya didebit, maka di jurnal pembalik menjadi dikredit. Sebaliknya, jika yang di jurnal penyesuaian dikredit, maka di jurnal pembalik letaknya jadi di debit. Sekian pembahasan kali ini tentang jurnal pembalik. Sekarang lanjutkan latihan yang sudah share di Edmodo di kelas masing-masing ya. Mohon kerjakan dengan teliti. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.